Selamat pagi pemirsa Tabi Pun, Anda kembali menyaksikan Berita Lampung. Sejumlah berita aktual dan juga informasi menarik telah kami suguhkan untuk Anda hari ini. Bersama saya Fitri Amalia, berikut Berita Lampung selengkapnya. Penyelundupan 4 kg sabu-sabu yang disembunyikan di dalam mesin las digagalkan polisi Lampung Selatan. Ribuan siswa di Tanggamus menerima makanan bergizi gratis untuk pertama kalinya. Kesal jalan tidak kunjung diperbaiki, warga Pringsewu menggelar aksi menebar ikan lele di jalan rusak. Penyelundupan 4 kg sabu-sabu dari Sumatera ke Madura, Jawa Timur digagalkan polisi Senin malam. Penggagalan berawal dari razia rutin penumpang bus di pintu masuk Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. 4 kg sabu-sabu ditemukan petugas di dalam mesin las yang dimasukkan ke dalam tas ransel. Penumpang bus yang membawa narkoba tersebut kemudian ditangkap. Oh, kok ada biru-biru ini? Apa isinya? A1 nih, positif nih. Apa? Oh, dari mana? Dari mana? Dari Medan. Tersangka bernama Subairi berumur 36 tahun, warga Sampang, Jawa Timur. Ia mengatakan sabu-sabu dibawanya dari Medan, Sumatera Utara yang akan dikirim ke Madura. Selama di perjalanan, tersangka berganti-ganti bus supaya tidak terdeteksi polisi. Aduh, kamu ini satu, dua. Ya, dari mana? Ganjinya aku bukan KL Kuala Lumpur. Oh, KL. Lewat Medan. Medan. Terus mau dibawa kemana itu barang? Mau dibawa ke Madura. Madura. Sekali kirim berapa kilo? Itu 4 kilo. Berapa upahnya? Dijanjin 100 juta. 100 juta. Oh, Kerjaan sekali apa? jalan. Dan tuh pabrik di Surabaya. Berarti barang dari Medan mau ke Surabaya? Ya, mau langsung ke Madura. Ke Madura. Di sana sudah ada yang nunggu. Iya, katanya ada sudah yang ada nunggu. Berarti kamu tahu bahwa ada narkoba di dalamnya? Iya, tahu. Dibayar berapa kemarin? Belum dibayar sama sekali. Janjinya berapa? 100 juta. Area Siport Bakauheni ya. Kemudian kita amankan satu orang tersangka, ini atas nama inisialnya S. Kalau untuk modusnya sama ya, semua melintas di Pelabuhan Bakau, kemudian kita melakukan pemeriksaan, menaruh kecurigaan terhadap barang yang dibawa yaitu mesin las, kemudian kita bongkar ya, ditemukanlah. Kalau dari hasil pemeriksaan kita, ini sabunya berasal dari Malaysia. Ini masih kita dalami ya, masih kita dalami. Tersangka merupakan anggota jaringan narkoba internasional. Sabu-sabu yang dibawanya diduga berasal dari Malaysia yang masuk Indonesia melalui Sumatera. Penyidikan kasus tersebut masih akan dikembangkan polisi untuk memburu bandar besarnya. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Dua pemuda warga Langkat, Sumatera Utara, Selasa siang ditangkap polisi Bandar Lampung karena merampok gerai ATM mini. Tersangka bernama Hasrul Fadli dan Ramadan Saputra. Keduanya berumur 20 tahun. Senjata tajam jenis celurit milik tersangka disita sebagai barang bukti. Kedua tersangka merampok gerai ATM mini di Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung. Tersangka menodong korban dengan celurit dan merampas uang hampir 5 juta rupiah. Namun saat akan kabur, kedua tersangka kemudian jatuh setelah sengaja ditabrak mobil warga yang mendengar teriakan korbannya meminta tolong.
melakukan pengancaman kepada pelapor, tidak usah main handphone, kasih uang kalau sayang nyawa. Kemudian uang yang ada pada saat itu diberikan kepada, ada di laci, kemudian diambil oleh korban dan diberikan kepada pelaku. Setelah itu pelaku melarikan diri, korban berteriak, kebetulan ada mobil yang melintas, kedua pelaku ini ditabrak sama mobil, jatuh. Pada saat itu diteriaki masyarakat, dikejar masyarakat, ada anggota Polsek Babin Kamtipmas Polsek Tanjung Senang yang juga melakukan pengaturan di situ. Kemudian ditangkap, berdua ini dibawa ke Polsek, kemudian dilakukan penyidikan. Inspirasi dari mana? Dari lihat TikTok. Lihat TikTok. Ya, lagi di FYP kan, lagi lewat, saya lihat kebetulan saya lagi butuh uang, ada uang kan. Jadi saya ada pikiran buat nyetek gitu. Memang kamu targetin lokasi di situ? Enggak, sebenarnya nggak ada target. Kami orang keluar aja. Keluar keliling ya? Cari penjaga perempuan. Kalau senjata itu dari mana? Itu beli. Beli. Memang disiapin sengaja untuk ngerampok? Iya. Emang sengaja nyari yang penjaganya cewek ya, Le? Iya. Tergantung juga sih, kalau sepi kami orang berani kemarin tuh karena kepergok, udah kepergok, ramai juga. Duit ini rencananya untuk apa? Rencananya untuk kebutuhan sehari-hari. Memang dari Medan ke sini tuh kerja atau gimana sih? Saya awalnya kerja, Terus? cuman udah nggak kerja lagi. Dalam pemeriksaan, polisi mengungkap kedua tersangka tinggal di Bandar Lampung baru selama 3 bulan untuk mencari pekerjaan. Namun akibat perbuatan jahatnya, keduanya kini justru harus tinggal dalam waktu yang lama di dalam penjara. Pasal tentang perampokan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara telah menantinya di depan mata. Robi Leste melaporkan dari Bandar Lampung. Seorang koruptor pajak divonis hukuman 20 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung, Selasa siang. Terpidana bernama Suhendris, yang merupakan seorang kontraktor sekaligus direktur CV Bles Mandiri Teknik. Terpidana Suhendris terjerat kasus pajak perusahaan sejak tahun 2018 hingga 2022, yang merugikan negara lebih dari 162 juta rupiah. Pada sidang terungkap, terpidana Suhendris tidak menyampaikan surat pemberitahuan tahunan atau SPT, serta tidak menyetorkan pajak pertambahan nilai atau PPN yang dipungut perusahaannya. Dan terhadap keterangan saksi terdakwa. Jaksa penuntut umum dan terpidana menyatakan menerima dan tidak melakukan banding atas vonis majelis hakim tersebut. Cara terdakwa dalam melakukan perbuatan, yakni terdakwa tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut. Dari tahun berapa itu, Bang? Itu dari tahun 2018 sampai dengan 2020 dan juga ada juga dari PT CV Ebenezer Mandiri Teknik itu dari tahun 2020 sampai dengan 2022. Kerugiannya berapa sih, Bang? Kerugian total akumulasi 162.305.000 sekian. Oh gitu. Kalau kemarin dituntut berapa, Bang? Kemarin untuk tuntutan itu 2 tahun. Terpidana Suhendris ditangkap pada akhir Desember 2024 oleh petugas Direktorat Jenderal Pajak atau DJB wilayah Lampung Bengkulu. Petugas mengimbau para wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar dan tepat waktu. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Belasan sekolah di Kabupaten Tanggamus Selasa siang mulai menerima makanan bergizi gratis atau MBG dari pemerintah. Di antaranya para murid SMA Negeri 2 Kota Agung. Kedatangan makanan disambut gembira oleh para siswa dan guru. Pendistribusian makanan bergizi gratis ini baru pertama kali diterima para siswa di Tanggamus. Menu makanan diantaranya nasi putih, ayam goreng, tumisan sayur mayur, buah pisang, dan susu kemasan. Ada ayam, terus sayurnya ada wortel, buncis, sama ada pisang dan susu. Isi makanan tadi bagaimana, Dek? Bergizi tidak? Iya, bergizi. Kedepannya apa mau ada? Jenis makanannya apa yang diinginkan? Mungkin ikan sih. Terus?
ikan, terus kayak bayam atau kangkung itu juga bisa, itu juga makanan yang enak. Kalau buah-buahannya kayak mana, Dek? Kayak jeruk mungkin ya? Iya, jeruk. Kalau tadi? Pisang. Tadi kita sudah awali kegiatannya di dapur kita di SPPG namanya ya. Siapa? SPPG, kemudian kita distribusikan ke sekolah ini dan kita coba pantau langsung. Alhamdulillah semuanya kami pantau baik, tertib, semuanya sesuai dengan standar dan kami pastikan juga makanannya di sini. Saya tanya ke yang menikmati, alhamdulillah cocok cita rasanya dengan lidah kita. Artinya secara utuh pemerintah kabupaten juga memberikan support yang penuh ya, yang full. Harapan kita dalam setiap pelaksanaannya bisa ada langkah-langkah antisipatif supaya programnya ini nggak terjadi trouble. Pada hari pertama, petugas mendistribusikan lebih dari 3.200 porsi makanan untuk para siswa di 13 sekolah, mulai dari tingkat PAUD, SD, SMP, dan SMA. 13 sekolah, Pak. Berapa jumlah siswa yang Jumlah siswanya 3.231 peserta didik, Pak. untuk hari ini? Untuk hari ini. Untuk besoknya seperti apa, Bang? Untuk besoknya mungkin masih sama, Pak. Masih sama. Mungkin ada penambahan di 2 minggu ke depan, Pak. 2 minggu ke depan. Nah, Karena anak-anak kelas 3 pun sudah libur sekolah, Pak. Sudah libur ujian. ini apakah dalam 1 minggu itu full? Senin sampai Jumat, Pak. Siap. Optimalnya 5 hari. Itu untuk satu porsi kami bahan baku 10.000, Pak. 10.000. Yang disantap sama anak-anak hari ini berisi apa aja sih? Ada ayam teriyaki, nasi, buah, susu, dan sayur. Program makan bergizi gratis telah resmi dijalankan mulai awal Januari 2025. Namun hingga kini pendistribusiannya belum merata ke semua sekolah dan bahkan lebih banyak sekolah yang belum menerimanya. Para siswa berharap makan bergizi gratis segera datang karena telah resmi dibiayai pemerintah yang seharusnya jadi hak semua siswa mendapatkannya. Asep Saifullah melaporkan dari Tanggamus. Sama protein. Ini satu harusnya pakai susu perah aja.